kehidupan yang hanya sekali dari Allah ini, amanah dari Allah ini, maka mari kita jadikan berarti. Kalau kehidupan yang hanya sekali ini kita sia-siakan, apa hujah kita saat kita datang kepada Allah? Saat kita pulang kepada Allah, apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita bawa? Kalau hidup yang sekali amanah dari Allah ini kita sia-siakan, maka MTA mengajak seluruh keluarga besarnya untuk menjadikan hidup yang sekali ini berarti. Berarti ya. Untuk bisa berarti maka harus tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tidak mau tunduk patuh, hanya akan menemui kebinasaan, kesengsaraan, dan kehancuran dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Banyak manusia di dunia ini sibuk mencari kemuliaan. Banyak yang berusaha untuk mencari kemuliaan. Kemuliaan di mata manusia banyak orang yang menginginkan. Tetapi kemuliaan di mata Allah, kemuliaan dari Allah, ternyata banyak manusia yang tidak mau mengambil tawaran dari Allah. Coba kita sama-sama ingat apa yang menjadi ketetapan Allah dalam Quran surat Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makaru ulaika huwa yabur. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Man, ayat itu Allah buka dengan man. Man ini siapa saja. Jadi siapapun yang senantiasa menginginkan kemuliaan, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Ketahuilah, milik Allah lah semua kemuliaan. Kita hidup di dunia sibuk mencari kemuliaan di mata manusia. Bahkan tidak sedikit manusia untuk meraih kemuliaan dunia yang semu dengan meninggalkan apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul-Nya. Hanya untuk mengejar kemuliaan dunia yang semu. Kalau kemuliaan di mata manusia saja, dia sangat mendambakan, dia sangat menginginkan, sehingga mengusahakan, berusaha untuk mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Tetapi kenapa kemuliaan di mata Allah lantas tidak kita usahakan? Padahal melalui ayat ini kita sebagai orang ngaji tahu semua kemuliaan itu milik Allah. Baik kemuliaan di dunia, lebih-lebih kemuliaan di akhirat. Dunia akhirat kemuliaan hanya milik Allah. Kalau kita mengejar
kehormatan dalam tanda kutip, kemuliaan dalam tanda kutip. Di mata manusia, usaha kita saja luar biasa. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kenapa tidak ada usaha yang maksimal? Ini pertanyaannya. Padahal amanah kehidupan yang sekali ini dari Allah. Kemuliaan dunia akhirat hanya Allah yang maha memiliki. Kemuliaan yang dimiliki manusia itu semu, menipu, tidak langgeng, tidak abadi. Maka mari kita kejar Bapak Ibu kemuliaan di sisi Allah. Orang yang mulia di sisi Allah, dia orang yang akan bahagia, selamat dunia akhirat. Bahagia dunia itu tidak harus banyak harta. Punya harta tidak punya nyawa, terus piye? Coba kalau kita berpikir bahagia itu harus punya banyak harta. Berulang kali di kajian Ahad pagi terus kita sampaikan. Sekarang ini kalau kita punya banyak harta, tetapi detik ini juga nafas kita diambil oleh Allah, apa gunanya harta? Maka kalau masih ada warga MTA Boyolali yang punya pola pikir bahwa bahagia itu kudu duwe duit okeh, sehingga akan mencari uang itu dengan menghalalkan segala cara, na'udzubillah. Banyaknya materi bukan kunci kebahagiaan kalau menurut Allah. Kebahagiaan yang hakiki menurut Allah dalam ayat itu tatkala dia berkata yang baik, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'uhu. Kalau kita bisa berkata dengan perkataan yang baik, dengan kejujuran, tidak ada ghibah di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada perkataan yang saling menyakiti di antara kita, dan perkataan yang baik kita ikuti dengan amal soleh, dengan perbuatan yang baik, itulah orang yang bahagia di sisi Allah. Karena dia dijanjikan oleh Allah mendapat kemuliaan dari Allah, dunia dan akhirat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ayat itu, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, itu ternyata caranya tidak banyak. Simpel sekali cara yang ditunjukkan oleh Allah. Yang satu berkata baik dengan lesannya, kemudian perkataan baik itu ikuti dengan perbuatannya. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu baik semua. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya, yaitu kepada Allah lah, naik perkataan yang baik-baik. Apa yang bisa menaikkan perkataan ini bisa sampai kepada Allah sehingga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah? Ternyata yang bisa menaikkan perkataan baik dari lisan kita itu adalah amal soleh. Wal amalu soleh yarfa'u. Jadi antara ucapan yang baik dan perbuatan yang baik itu saling melengkapi, saling menguatkan. Saat kita berkata baik, itu ternyata belum bisa sampai kepada Allah kalau perbuatan kita tidak baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan kita baik itu juga belum bisa sampai kepada Allah kalau perkataan kita juga tidak baik. Maka ciri
hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat itu adalah orang yang perkataannya dan perbuatannya sama-sama baik. Orang yang perbuatan dan perkataannya sama-sama baik. Menurut Allah dalam ayat itu ini ibaratnya, kalau kita bisa mengambil pelajaran, ibarat dua sisi mata uang antara perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Perkataan yang baik belum sampai kepada Allah kalau tidak diikuti perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik juga demikian, belum sampai kepada Allah kalau tidak diikuti dengan lisan yang baik. Maka hamba Allah yang beriman, yang sangat mendambakan kemuliaan dari sisi Allah, dia akan berusaha ke arah sana. Dan ayat itu berlanjut. Walladzina yamkuruna sayyi'at, orang-orang yang berusaha atau merencanakan keburukan. Kata Allah, lahum adzabun syadid. Bagi mereka siksaan yang keras. Maksud ayat ini apa? Banyak orang yang saat ini, jangan-jangan termasuk kita, na'udzubillah, mengejar kehormatan, kemuliaan dunia, tetapi dilakukan dengan cara yang buruk. Cara yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul tunjukkan. Mungkin dia merasa dengan harta yang melimpah, orang-orang akan hormat kepadanya. Kalau orang-orang hormat kepadanya, dia mengira dia akan mulia di hadapan mereka. Sehingga tidak sedikit kemudian menghalalkan segala cara dengan korupsi, dengan menipu, dengan markup anggaran, dengan palsu tanda tangan, mengambil hak orang lain. Dalam benaknya yang ada hanya fulus. Uang. Sing penting oleh duit, mbuh piye carane. Karena dia mengukur kemuliaan itu dari harta, dari materi. Maka larangan-larangan Allah dan Rasul ditabrak sedemikian rupa. Itu as-sayyi'at, keburukan. Ingin mendapatkan kehormatan dunia yang semu, namun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Zaman sudah edan, nek raidan ora, keduman, kita lebih baik tidak keduman daripada ikut-ikut edan. Zaman edan, nek ora edan ora keduman, nek ora melu edan ora keduman. Lebih baik kita tidak ikut-ikutan, lebih baik tidak keduman daripada harus ikut-ikutan edan sehingga tidak dapat kemuliaan dari Allah. Na'udzubillah. Lah wong edan kok dieloni iki pripun? Nah, inilah pentingnya kita ngaji secara istiqomah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan ngaji secara istiqomah kita akan tahu kehidupan yang hanya satu kali dari Allah ini bagaimana harus kita jalani.
Kalau kita tidak ngerti Quran, nggak ngerti sunnah, nggak paham Quran, nggak paham hadis Nabi yang sahih, dan tidak mau ngaji, maka kita juga tidak akan tahu bagaimana harus menjalani kehidupan yang satu kali ini sehingga mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah. Orang yang tidak ngaji atau ngaji tapi tidak mengamalkan hasil ngaji, dia akan tersesat jalan. Kehidupan yang hanya satu kali ini akan salah dia lalui. Kalau sudah begini hidupnya tidak berarti, mung karek ngenteni mati. Habis itu sampai di hadapan Allah, masukkan dalam siksaan abadi. Inilah pentingnya ngaji dan diamalkan hasil kajinya.